Terima kasih Pak Yudi Herman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk paparan materi penjelasan mekanisme rekrutmen yang akan dipaparkan oleh Bapak Agus Rohmani. Pada Bapak Agus Rohmani dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Evi. Terima kasih Pak Yudi Herman yang telah berkenan membuka sesi kita pada sore hari ini. Baik, Ibu Bapak, kita akan mulai. Ada dua paparan ya, nanti yang kedua akan disampaikan oleh tim SIM PKB, Mas Didan namanya, Bapak dan Ibu. Ibu dan Bapak, ada beberapa bahan tayang yang sebetulnya sudah kami sampaikan ketika sosialisasi rekrutmen gelombang satu dulu ya, yang dia berasal dari unsur guru penggerak. Nanti kami akan coba percepat begitu hal-hal yang pernah kami sampaikan, mengingat waktu yang mungkin di wilayah timur sana sudah menjelang sore sekali. Izin kami akan mulai paparkan dan akan saya coba share screen, Ibu dan Bapak. Ya, mudah-mudahan sudah nampak di sana. Baik, kita akan mulai Ibu Bapak. Ini adalah latar belakang mengapa lahir program PJOK, Ibu Bapak ya. Ada dua jalur ya. Yang pertama adalah dari Perdirjen GTK 2626 tentang model kompetensi guru dan Perpres 86 tentang Gibon, Bapak dan Ibu. Dua jalur ini kemudian bersatu begitu sehingga di Kemendikbud menciptakan program bagi guru PJOK yang diberi nama Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK. Nah, ini program dibuat, dirancang, disusun Ibu Bapak dengan harapan akhir begitu ya. Harapan akhir adalah bahwa anak-anak kita, peserta didik kita ini bisa berpartisipasi dalam aktivitas jasmani untuk hidup aktif sepanjang hayat Ibu dan Bapak ya. Jadi kemudian ada sedikit pergeseran begitu ya paradigma guru PJOK kita ketika nanti akan mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK atau disingkat PKG PJOK Ibu Bapak. Jadi harapannya akan dapat menumbuhkan informasi yang dapat dipahami, diresapi, dan diimplementasikan oleh anak-anak didik kita se-Indonesia. Ini adalah tujuan akhir dari program PKG PJOK. Kemudian ini penjelasan yang tadi ya, dan program ini akan dilaksanakan atau diikuti oleh guru-guru yang nanti lolos seleksi. Ini kurang lebih 3 bulan Ibu Bapak, dengan konsep seperti guru penggerak, ada metode daringnya dan ada metode luringnya Bapak Ibu ya. Kami lanjutkan kembali. Dan ini adalah kondisi yang diharapkan melalui program PKG PJOK ini. Guru PJOK ini diharapkan Bapak dan Ibu bisa lebih memfasilitasi begitu ya pendidikan PJOK ini di sekolah yang berpusat kepada murid, kemudian pembelajaran yang diberikan ini secara holistik diberikan kepada seluruh peserta didik ya, tidak mengklasifikasikan terkait dengan bakatnya kah, fisiknya kah, gendernya kah, tidak demikian begitu. Tapi harapannya semua anak-anak itu memilih hak yang sama untuk memperoleh pendidikan PJOK. Dan terakhir, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap anak-anak yang aktif sepanjang hayat. Ini adalah perkembangan pembelajaran PJOK yang diharapkan melalui program PKG PJOK, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah tujuan dan dampak program. Tujuannya tentu adalah
para guru kita, guru-guru PJOK kita ini memiliki kemampuan dalam memfasilitasi pelajaran PJOK di sekolah yang lebih berkualitas dan berpusat kepada murid dan bermakna. Nah, ini kata kunci yang ingin diraih Ibu Bapak dalam program PKG PJOK, dan dampaknya diharapkan anak-anak secara mandiri begitu ya, tidak lagi disuruh-suruh begitu Bapak Ibu ya, tapi dia menyadari, memahami bahwa PJOK ini penting untuk kemudian dia dapat aktif begitu jasmaninya sepanjang hayat Ibu dan Bapak. Kami lanjutkan, ini kerangka desainnya tadi kami sampaikan kurang lebih sama begitu ya, seperti di program guru penggerak, ada daring, ada luring, ada sinkronus, dan ada sinkronus begitu Bapak dan Ibu. Izin kami percepat di bagian ini ya. Kemudian Bapak Ibu kami ingin sampaikan dan mohon disimak secara bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah rekrutmen peserta pendidikan dari guru penggerak ya, gelombang satu lah katakan. Ini sudah hampir berakhir Bapak dan Ibu ya, sudah detik-detik untuk penerbitan penetapan seleksi begitu. Nah, nomor dua Bapak dan Ibu, ini mulai dibuka untuk guru dari unsur non GP, seperti yang tadi disampaikan Pak Yudi atas arahan pimpinan. Ibu Dirjen menginginkan juga terbuka peluang bagi guru-guru PJOK di luar alumni guru penggerak. Nah, ini akan dibuka mulai pekan depan, Ibu dan Bapak, 28 April hingga 17 Mei. 17 Mei ini adalah finalnya begitu ya, penetapannya, terakhirnya begitu, nanti akan ada jadwal atau lini masa secara detail terkait dengan seleksi atau rekrutmen. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak, ini sedang berproses, yaitu pembekalan fasil. Ini adalah fasil yang nanti akan melatih peserta pendidikan Bapak dan Ibu, ya, supaya tidak bingung mungkin, peserta pendidikan ini adalah calon fasilitator juga yang nanti akan melatih atau melakukan diseminasi terhadap guru-guru PJOK di lingkungannya Ibu Bapak. Tadi Pak Yudi mengatakan sebanyak 120.000 guru PJOK yang akan menjadi target tahun ini. Nah, ini sedang berlangsung Ibu Bapak yang fasil, yang nanti akan menjadi tenaga pengajar atau narasumber yang melatih para fasil diseminasi, begitu kira-kira ya. Nah, ini akan berakhir di tanggal 11 Mei nanti. Nah, Ibu Bapak, kemudian pendidikannya atau pelatihannya bagi peserta pendidikan PJOK gelombang satu. Nah, ini mungkin nanti ikut nih yang guru penggerak nih Ibu Bapak ya, yang gelombang satu kemarin. Ini mulai dari tanggal 29 Mei dan berakhir 28 Agustus. Ini belum selesai Ibu Bapak, dilanjutkan yang gelombang kedua, mulai 12 Juni hingga 10 September ya. Nah, ini harapannya di pertengahan September ini sudah selesai begitu ya. Nah, kemudian lanjut yang gelombang satu sudah selesai mengikuti pelatihan Ibu Bapak, dia akan bergerak ke nomor 6, melakukan diseminasi begitu ya. Di tanggal 5 September ini mulai bergerak. Kemudian ini sampai tanggal 30 November, ini juga belum selesai, belum tuntas. Lanjut gelombang kedua, Bapak Ibu, kloter kedua atau pasukan kedua begitu ya. Langsung dia masuk ke nomor 7. Melakukan diseminasi di tanggal 21 September sampai dengan 14 Desember, Ibu dan Bapak. Baik pendidikan maupun diseminasi ini programnya sama, daring, luring, daring begitu ya, sama seperti PGP begitu Bapak Ibu ya. Kami lanjutkan dulu Bapak dan Ibu. Ini adalah target 2024 ya.
200 fasil yang sedang kami latih. Kemudian nanti akan melatih 8.000, ya, targetnya 8.000 baik GP maupun non GP yang akan menjadi peserta pendidikan Bapak dan Ibu. Lumayan banyak ya Bapak Ibu, kemarin yang dari unsur GP itu hanya berkisar di angka 1.000 sekian ratus begitu ya. Jadi masih kurang banyak Bapak dan Ibu untuk membangun apa ya bahasa saya ya, membangun pasukan begitu ya untuk melakukan program diseminasi terhadap 120.000 guru PJOK. Begitu kira-kira target di tahun 2024 Ibu dan Bapak. Kami lanjutkan dulu, kalau rekrutmen tidak ada bedanya dengan yang gelombang 1 Bapak dan Ibu. Seperti biasa, via SIM PKB ini mengisi dokumen penting ya, mengisi CV, kemudian tidak ada wawancara, tidak ada tes lain kecuali mengisi dokumen penting dan CV serta menuntaskan pembelajaran secara mandiri melalui PMM. Nah, topiknya sudah ditentukan Ibu Bapak. Topiknya adalah tentang refleksi diri dan kurikulum merdeka. Nah, catatannya adalah ketika belajar mandiri melalui PMM, ini wajib hingga menuntaskan post-testnya. Kemudian nanti akan diverifikasi seluruh dokumen dan seluruh aktivitas di PMM, begitu ya. Dan nanti terakhir akan ditetapkan. Lanjut, ini ada beberapa persyaratan Ibu Bapak. Persyaratan yang pertama adalah guru ASN maupun non-ASN ya. Jadi sebutannya sudah mulai guru Bapak Ibu ya, tidak menyinggung lagi atau menyebut lagi GP. Sekali lagi ini dibuka untuk seluruh guru ya. Seluruh guru dengan catatan pengampu PJOK ya, pengampu PJOK baik dari sekolah negeri maupun swasta, dari SD sampai ke SLB. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 Bapak Ibu. S1 minimal. Mas Agus kalau S2 boleh? Boleh. S3 boleh? Boleh. S4 pun kalau ada juga boleh begitu ya. Nah, tapi S1, S2 ataupun S3 tadi adalah dari unsur pendidikan keguruan, pendidikan jasmani. Nah, ini yang dari unsur keguruan nih Bapak Ibu. Atau dari unsur kepelatihan olahraga, ilmu keolahragaan, atau yang serumpun Bapak dan Ibu. Nah, ini yang non keguruan nih, yang B Bapak Ibu ya. Dan ini wajib menyertakan nanti ya ketika mendaftar, wajib menyertakan sertifikat pendidik ya, atau biasa AKA 4 disebutnya ya. Kemudian memiliki akun Dapodik dan juga memiliki pengalaman mengajar 5 tahun Bapak Ibu. Mengajar ya, tidak disebutkan mengajar PJOK, tidak. Tapi memiliki pengalaman mengajar ya 5 tahun. Kalau 5 tahun berturut-turut PJOK ya alhamdulillah. Mungkin ada yang baru 4 tahun begitu mengajar PJOK, tapi ngajarnya udah 13 tahun pun tidak masalah. Jadi pengalaman mengajar yang diminta minimal 5 tahun begitu ya. Kemudian ketika dia memiliki prestasi di bidang pendidikan atau mungkin juga di bidang keolahragaan, ini menjadi nilai tambah. Atau dia aktif dalam organisasi profesi, begitu pengembangan profesi, misal menjadi pengurus organisasi keolahragaan, menjadi penulis buku PJOK, menjadi narasumber, fasilitator di bidang PJOK, ini juga menjadi nilai tambah Bapak dan Ibu. Namun Bapak dan Ibu perhatikan, ini yang disebut nilai tambah bukan sesuatu yang wajib, ya. Sekali lagi, bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau ketika mendaftar yang bersangkutan mengatakan iya, ya di sistem begitu, saya ada pengalaman atau prestasi, ya. Nah, maka ketika mengatakan ya, ya wajib memberikan alat buktinya, begitu ya. Apakah nanti piagam, sertifikat dan lain-lain. Kalau tidak punya, tidak apa-apa, tidak ada persoalan begitu ya. Baik, saya lanjut dulu ya. Jadi dua konsentrasinya adalah mengampu PJOK saat ini ya, dan
berlatar belakang PJOK. Lanjut. Kemudian ini dokumen penting yang tadi kami sebutkan, ada biodata, KTP, foto. Nah, ini Bapak Ibu, sertifikat-sertifikat ya di bidang keolahragaan atau sebagai narasumber dan lain-lain begitu tadi yang menjadi alat dukung atau alat bukti nilai tambah begitu ya. Kemudian ada scan ijazah ya, ijazahnya S1 minimal, S2 dan seterusnya boleh. Kemudian Bapak Ibu, misalnya S1-nya bukan PJOK, S2-nya PJOK begitu, dan mengampu PJOK pun itu tidak masalah. Silakan diunggah yang S2-nya atau yang PJOK-nya yang mana begitu ya. Itu juga menjadi persyaratan ya. Kemudian tadi yang dari non keguruan Bapak dan Ibu, ini harus ada akta 4-nya ya, sertifikat pendidiknya. Dari kepelatihan keolahragaan atau ilmu keolahragaan begitu ya. Kami melihat penamaan-penamaan prodi di kampus itu berbeda-beda. Kami tambahkan kata serumpun begitu Bapak Ibu. Yang jelas ini yang nyerempet-nyerempet PJOK begitu ya, serumpunnya. Kalau fisika kimia nggak serumpun sepertinya dengan PJOK ya. Nah, nanti ini mungkin bisa dimaknai oleh guru-guru kita kata serumpun ini yang nyerempet-nyerempet dengan bidang PJOK. Kemudian wajib ini ya ada surat keterangan pengalaman mengajar 5 tahun Bapak Ibu, ini wajib ya. Ada formatnya nanti di SIM PKB, bisa diunduh dan diunggah kembali begitu. Kemudian ini juga wajib ya ada SK pembagian tugas mengajar PJOK Bapak dan Ibu ya. Perhatikan SK pembagian tugas mengajar PJOK dalam 2 tahun terakhir ditandatangani dan dicek. Kemudian ini seperti biasa di JP juga ada fakta integritas dan juga surat izin dari pimpinan atau atasan langsung begitu. Dan ini beberapa ada formatnya Bapak dan Ibu. Kalau SK pembagian tugas mengajar kami tidak bakukan formatnya. Ikut aja begitu ya. Yang penting nanti terbaca ini jamnya berapa, namanya siapa, ngajar di kelas berapa JP-nya dan seterusnya. Ada kop dari sekolah yang bersangkutan ya begitu kami jadi tidak membuat format baku kecuali yang lain-lain seperti dalam kurung sesuai format dan sesuai format. Lanjut Bapak dan Ibu, ini kriteria beberapa yang tidak diperkenankan begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu tidak sedang mengikuti diklat CPNS ya atau PPG atau sedang jadi asesor ya baik di PGP maupun di PSP ini nggak diperkenankan Bapak Ibu ya. Jadi biarkan mereka-mereka yang sedang PPG atau latsar CPNS itu konsen di sana begitu ya karena itu yang jauh lebih penting untuk masa depannya begitu kira-kira ya. Kemudian tidak double begitu Bapak Ibu dengan PGP dan juga PSP ya. Bapak Ibu pengajar praktik, fasilitator gitu ya yang sedang ditugaskan ya, instruktur yang ditugaskan oleh Pokja PGP di angkatan 10, 11 dan seterusnya ini juga tidak bisa mendua Bapak Ibu, tidak akan bisa berjalan efektif ketika nanti mendua antara PGP dengan PJOK. Kemudian juga sedang tidak ikut proses rekrutmen gitu ya. Pilih salah satu saja gitu Bapak Ibu ya di PGP atau PJOK dan kemudian ini juga menjadi bagian yang penting Bapak Ibu tidak sedang menjabat sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah ataupun PLT kepala sekolah. Jadi program ini memang murni hanya untuk guru-guru PJOK. Dan ini penting juga mendapat izin ya atasan langsung. Dan terakhir tak kalah penting ini komitmennya tetap aktif ya walaupun dia ikut PJOK begitu. Nah ini juga tetap mengajar begitu ya. Lanjut dulu Bapak dan Ibu, ini yang tadi kami maksud lini masa rekrutmen seleksi. Ini gelombang kedua Bapak dan Ibu masih masa proses untuk sosialisasi. Nah ini melalui Ibu Maurens ya, Ketua Koorgp Nasional se-Indonesia, kami mohon bantuan melalui beliau dan Ibu Bapak
semua para koor GP, baik provinsi, kabupaten, kota, sekiranya membantu kami di Kemendikbud untuk memviralkan begitu ya, untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan program ini melalui berbagai kanal, apakah grup WA, Instagram, status WA dan sebagainya begitu Bapak Ibu ya. Kami mohon dibantu karena ini adalah target dari Kemendikbud khususnya di Ditjen DPK. Nah, ini masih masuk masa sosialisasi saat ini ya. Lewat dari 27 pun tidak masalah sebenarnya, masih bisa ya. Misalnya Bapak Ibu dari Provinsi Sumatera Barat misalnya gitu akan ada sosialisasi di hari Senin pekan depan pun boleh, nggak ada masalah. Silakan ya. Nah, yang menjadi konsentrasi adalah nomor 2 dan 3 Bapak dan Ibu. Ini adalah masa pendaftaran. Ketika mendaftar, mengunggah berbagai dokumen dan CV, ini juga bisa paralel dengan menyelesaikan pembelajaran secara mandiri dua topik di PMM, ya, topiknya refleksi dan kurikulum merdeka. Dan jangan lupa sampai selesai mengerjakan post-test. Pengalaman terakhir sih dari GP sudah banyak ya yang tidak mengerjakan nomor 3 karena udah selesai gitu ya. Jadi kalau sudah selesai topik ini ya sudah ya akan ditarik kembali oleh tim PMM. Bagi yang belum maka dia wajib untuk mengikuti secara mandiri pembelajaran di PMM hingga ke post-test. Lalu tanggal 10 hingga 14 ini adalah perval dokumen, sampai tanggal 17 Bapak Ibu datanya akan diolah, dan insya Allah tanggal 18 Mei ini sudah ada surat atau pengumuman kelulusan begitu. Dan tanggal 29 Mei Bapak Ibu ya masih ada jeda waktu untuk persiapan di balai karena memang untuk apa namanya implementasi pendidikan bagi fasil diseminasi ya bagi peserta pendidikan ini oleh BPGP maupun BGP ya ini mulai tanggal 29 Mei gelombang pertama dan 12 Juni untuk gelombang kedua. Ini pendidikannya atau pembekalannya begitu ya. Dan Ibu Bapak, pendidikan atau pembekalan bagi mereka yang lolos seleksi berkas, ini juga menjadi bagian dari seleksi Bapak dan Ibu ya. Sama seperti di GP, kalau sudah daftar lolos berkas di PP misalnya ya, CPP, maka ikut pembekalan ya. Kalau pembekalannya tidak lulus ya tidak jadi PP atau tidak jadi fasil. Sama dengan di guru penggerak juga. Baik, saya lanjutkan dulu. Ini lini masanya Bapak dan Ibu ya. Ini sudah substansi sekali nanti. Ada awalnya ada daring dulu, kemudian dia luring, lalu daring kembali, dan nanti ada unggah bukti karya ke PMM yang nanti akan dibimbing, dipandu oleh fasilnya begitu Bapak dan Ibu. Ini alur blendednya, izin saya bypass saja ya. Ini sudah mulai ranah akademik ketika nanti akan ikut pelatihan. Dan ini juga struktur pembelajarannya atau struktur programnya ini sebanyak 137 JP ya. Kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Dan nanti ada sekitar 18 jam begitu mereka akan dilatih bagaimana melakukan teknik diseminasi baik akademik maupun non akademik begitu ya, hal yang teknik maupun yang tidak teknik begitu untuk melakukan proses diseminasi. Lanjut, ini program diseminasinya, dan itu saya kira Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan sementara waktu, dan selebihnya kami kembalikan dulu ke Ibu Evi. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Rohmani. Berikutnya kita beranjak kepada sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Didan, yaitu tentang tata cara pendaftaran melalui SIM PKB. Pada Bapak Ahmad Didan, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izin melanjutkan paparan dari Pak Agus tadi ya. Jadi kita akan spesifik bagaimana caranya peserta guru PJOK ini kemudian mendaftar di SIM PKB. Nah, sebelumnya izin untuk share screen.
Ya, kita mulai dulu. Nah, agak sedikit berbeda dari yang tahap sebelumnya. Untuk yang gelombang 2 ini dibuka secara umum, sehingga untuk proses pendaftaran juga kita buka secara umum. Nah, kita buka di mana? Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengakses halaman untuk pendaftaran itu di portalnya guru penggerak yang ada di SIM PKB. Bisa langsung ke app.minggurupenggerak.simpkb.id ya, atau melalui portal landing page gtk.belajar.kemdikbud.go.id ya. Di situ nanti di bagian bawah sudah ada, kita tambahkan informasi, ayo menjadi guru penggerak dan juga peserta pendidikan PKG PJOK, kemudian klik daftar. Nah, untuk link pendaftaran peserta ada di urutan yang kedua, peserta PPKG. Ya, setelah itu diklik, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login SIM PKB. Silakan masuk menggunakan akun masing-masing, ya, diisikan username dan passwordnya. Tuh, kemudian sesudah masuk, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan halaman beranda di pendaftaran peserta PJOK. Ya, seperti ini, ada informasi bisa dibaca nanti ya untuk informasi. Kemudian diklik tombol daftar sekarang, itu untuk mulai pendaftaran. Itu pilih calon peserta di gelombang kedua, kemudian klik daftar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman kurikulum vitae atau persyaratan untuk melakukan pendaftaran. Jadi di situ ada status seleksi tahap satunya, yang mana di situ Bapak Ibu diminta untuk mengisi kurikulum vitae. Ya, untuk kondisi awal di sini kurikulum vitae dia statusnya masih abu-abu. Abu-abu artinya adalah bahwa status tersebut adalah wajib dan statusnya saat ini belum dilengkapi atau belum diisi. Nah, itu menjadi tugas Bapak Ibu untuk mengisinya. Bagaimana mengisinya? Ya, Bapak Ibu nanti tinggal scroll ke bagian bawah, kemudian akan muncul chart kurikulum vitae, diklik dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini di halaman kurikulum vitae. Di sini ada informasi kelengkapan data. Bapak Ibu diharuskan mengisi informasi-informasi berikut. Ya, untuk yang abu-abu wajib diisi, yang oranye dengan tanda tanya ini opsional, artinya kalau punya informasi tersebut, punya data tersebut bisa ditambahkan, ini akan menjadi nilai tambah, tapi kalau tidak punya, tidak diisikan juga tidak masalah, seperti itu. Ya, ada dua, informasi umum dan juga dokumen penting. Nah, ini kemudian di scroll lagi nanti akan muncul informasi seperti ini. Ini untuk pengisian CV-nya, nanti diedit, diklik informasi umum, akan muncul data dasar Bapak Ibu. Ya, ada beberapa isian yang sudah otomatis kita ambilkan dari database, ya, mengacu ke Dapodik, tapi ada juga yang masih kosong. Nah, yang kosong ini Bapak Ibu harus mengisi. Ini sudah kita tandai, jadi nanti yang tidak terisi itu akan kita kirim, kita akan munculkan notifikasi bahwa ada data yang atau ada atribut yang belum diisi. Silakan nanti diisi untuk informasi umumnya. Kemudian dilanjutkan ke sesi selanjutnya adalah melengkapi pengalaman mengikuti pelatihan. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang memiliki pelatihan. Cara mengisinya, nama pelatihannya diisikan di sini, kemudian topik pelatihannya terkait dengan apa, tahun berapa, penyelenggaranya siapa, nanti ada pilihan, kemudian alasan mengikuti instansi, inisiatif sendiri atau penugasan dari instansi, ya, itu diisi semua. Kalau misal Bapak Ibu punya lebih dari satu untuk pelatihan, bisa diklik tombol tambah riwayat, ya. Begitu terus sampai dengan maksimal 3, ya, untuk pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, kondisi tersebut berlaku juga untuk pengisian pengalaman berorganisasi dalam bidang pendidikan jasmani dan keolahragaan. Ini diisi juga. Kalau Bapak Ibu punya lebih dari satu, bisa diklik tambah sampai dengan maksimal 3.
Berlaku juga untuk pengalaman melatih, pengalaman sebagai fasilitator, pengalaman prestasi bidang keolahragaan, dan juga dan yang terakhir untuk pengisian CV unggah dokumen penting ya, ini disesuaikan unggahannya sesuai dengan eh, dokumen yang diminta ya, ada KTP, pas foto, fakta integritas, ijazah, surat izin atasan, surat keputusan pembagian, dan juga nanti ada 2 dokumen lainnya itu wajib diunggah karena ini menjadi prasyarat untuk pendaftaran. Sampai dengan prosesnya diunggah semua atau data-datanya diisikan semua, maka nanti di bagian status itu akan muncul atau berubah statusnya menjadi centang hijau. Artinya bahwa status syarat ataupun informasi yang opsional itu sudah dilengkapi atau diisi. Nah, setelah ini muncul hijau, barulah nanti tombol kirim berkasnya akan aktif berwarna biru dan ini bisa diklik untuk proses ajuan berkas. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, setelah mengisi CV ya, setelah mengisi CV dan mengunggah dokumen penting, pastikan pendaftaran Bapak Ibu dikirim ya, atau klik kirim berkas. Nah, nanti akan ada notifikasinya bahwa berkas berhasil terkirim, kemudian tombol ini berubah menjadi merah atau batal kirim berkas. Itu artinya sudah diajukan berkasnya, berhasil diajukan dan siap untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu verbal dokumen. Itu Bapak Ibu ya, untuk lebih jelasnya kami akan demokan ya, seperti ini nanti kurang lebih di sistemnya tampilannya. Di proses pendaftarannya ada di sini, tombol pendaftarannya ini, kemudian kalau diklik ya akan mengarah ke halaman login ya. Kita coba dulu, akan mengarah ke halaman login di SIM PKB. Silakan Bapak Ibu masuk menggunakan username password masing-masing. Ini kalau sudah, nah nanti akan muncul informasi seperti ini. Klik laman seleksi PKG PJOK ya. Nah, Bapak Ibu akan ditampilkan ke halaman pendaftaran. Klik daftar sekarang. Ya, calon peserta ini centang, kemudian klik daftar. Nah, ini kita berhasil mendaftar ya, berhasil masuk ke tahapan pendaftaran. Selanjutnya kita harus mengisikan CV sampai dengan status yang ada di sini berubah menjadi hijau ya. Nah, ini yang tadi kami maksud Bapak Ibu untuk tombol kirimnya, karena ini belum diisi semua ya, jadi masih abu-abu dan ini nggak bisa diklik. Jadi supaya ini bisa aktif tombolnya harus diisikan dulu CV-nya gitu ya. Caranya bagaimana? Scroll ke bawah, di situ ada cat warna hijau kurikulum vitae, diklik saja. Kemudian di sini juga ada informasi apa saja informasi yang harus diisikan ya. Scroll ke bawah, kemudian di informasi umum klik ubah. Nah, Pak ini Ahmad Didan, ini ya, ada peserta yang sepertinya tidak bisa ngelihat tampilannya, hanya di screen. Oh, sudah katanya. oh sudah Bu Ah, ya. Oke, ya, tadi baik. sempat freeze. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini kemudian Bapak Ibu harus mengisikan informasi umum secara lengkap ya. Di sini ada beberapa yang datanya sudah kita langsung tarik. Ya, misal data diri, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, ini kita sesuaikan dengan data Dapodik. Ada juga data yang masih kosong, silakan diisi. Pendidikan, jurusan ini contoh ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian email belajar. Ya, ini kalau sudah diklik simpan. Nah,
nanti akan muncul seperti ini, akan berubah seperti ini ya. Jadi hijau. Nah, ini Bapak Ibu silakan yang lainnya juga dipenuhi sesuai dengan kondisinya ya, yang memiliki. Kalau tidak punya juga tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Yang penting adalah informasi umum dan juga dokumen penting yang tanda seru abu-abu ya. Kita lanjutkan bagaimana caranya mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Klik lengkapi di sini. Ini kemudian diisikan. Caranya sama, kalau ada lebih dari satu, ini bisa diklik tambah. Ya, atau kalau memang, kelebihan saya ternyata cuma punya satu, ini bisa dihapus. Nah, kalau sudah nanti disimpan, itu sama untuk berorganisasi, mengembangkan atau melatih orang lain, fasilitator, prestasi, sampai dengan dokumen penting. Nah, untuk yang dokumen penting, ini wajib diunggah oleh Bapak Ibu, ya, sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Untuk fakta integritas, surat izin atasan, sudah kita siapkan untuk template unduhannya, nanti bisa diunduh, kemudian diisi dan di-scan untuk diupload ke SIM PKB. Ya, ini coba saya unggah dokumennya untuk demo ya. Untuk ukurannya sendiri maksimal 5 MB, ya, dipastikan gambarnya juga jelas, tidak blur, tidak terbalik, sehingga bisa dibaca, dilihat dengan jelas saat proses verifikasi. Oke, selanjutnya ini surat keputusan jam mengajar. Surat keterangan pengalaman dari atasan. Kemudian yang terakhir sertifikat pendidik. Ya, ini kalau sudah diunggah semua, maka nanti otomatis sistem itu akan mendeteksi dokumennya dan merubah statusnya menjadi centang hijau. Nah, ini artinya sudah selesai di sini. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah? Kita kembali ke beranda, karena tombol kirimnya itu ada di beranda ya. Yang Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa tombol kirim berkasnya ada di beranda. Ini untuk menu CV atau pengisian CV-nya. Jadi kita kembali lagi ke beranda. Ini ada di sini. Ini otomatis juga sudah centang hijau, artinya sudah terisi. Kemudian tombol kirim berkasnya juga aktif. Silakan Bapak Ibu kirim. Klik. Ya. Akan muncul notifikasi berhasil. Kemudian di sini statusnya menjadi batal kirim berkas. Itu Bapak Ibu ya, yang catatannya bahwa setelah proses pengisian CV harap mengklik kirim berkas, karena kalau tidak diklik kirim berkas, ajuan Bapak Ibu tidak bisa tersubmit dan Bapak Ibu dianggap tidak mendaftar atau belum mendaftar, seperti itu. Itu dari kami. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Evi. Ya, terima kasih Pak Ahmad Didan. Bapak Ibu, selesai materi dari Pak Ahmad Didan ini, kira-kira ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau tidak? Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau bisa di kolom question and answer. Silakan, ini kita mulai dulu dari yang raise hand ya, dengan Bapak Raiza Reski. Silakan Bapak Raiza Reski. Ya, Bapak Raiza Reski, silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih, Bu. Iya, perkenalkan saya Raidar Reski dari SMP Negeri 1 Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bu. Iya. Jadi
kebetulan beberapa anggota kami di GP itu ada 2 orang yang kemarin ingin mendaftar Bu di PKG PJOK ini Bu. Akan tetapi dalam proses pendaftarannya kami diinformasikan bahwa Buton Selatan itu masuk daerah khusus. Sehingga informasi yang kami terima GP kami itu tidak bisa mendaftar pada PKG PJOK di angkatan pertama kemarin. Jadi yang menjadi pertanyaan kami Bu, apakah di angkatan kedua juga ini kedua teman kami juga seluruh guru PJOK di Kabupaten Buton Selatan karena masih masuk daerah khusus juga tidak dapat mendaftar Bu? Atau seperti apa yang bisa diberikan solusi dari pihak KSP SPK Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Raiza Reski. Ini Cang Agus gimana nih Cang Agus? Termasuk Nah, bukan hanya Buton Selatan, mungkin pertanyaan ini untuk daerah khusus lainnya gitu yang terdaftar sebagai daerah khusus. Silakan Cang Agus. ya, baik. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bapak. Siapa tadi ya? Pak Raizal, Bapak Raizal. Raizal ya. Baik Pak Raizal dan Bapak Ibu semua. Program PKG PJOK tahun ini belum menyentuh daerah khusus maupun daerah intensif ya. Karena dia polanya adalah daring luring dan kami mengacu kepada daerah dasusnya PGP. Jadi kalau di PGP dinyatakan dasus, maka kemungkinan besar tidak terbuka untuk daerah tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya tahun depan akan dirancang kembali untuk daerah-daerah tersebut. Karena kami tahun ini masih tahap pengembangan untuk wilayah yang non-dasus maupun non-intensif. Begitu, Bu Evi, silakan. Ya, bagaimana Pak Raizal? Apakah sudah cukup jelas? Iya, jelas sekali Bu. Terima kasih Bu. Ya. Berikutnya dari Bapak Jeffrey Utina. Silakan Pak Jeffrey Utina. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya koordinator guru penggerak dari Kabupaten Bolaang Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Ingin bertanya kepada pemateri hari ini. Kebetulan saya adalah lulusan dari PJOK juga. Saya ingin mengikuti kegiatan ini. Cuman memang terkendala karena sebelum program ini ada namanya juga program fasilitator, Pak. Fasilitator PKG untuk PJOK. Saya sempat mendaftar di situ, tetapi ada kesalahan pendaftaran. Saya salah mendaftar, yang seharusnya saya memilih non lulusan, tetapi saya mencentang lulusan PKG. Nah, karena saya sudah salah mendaftar, saya tidak melanjutkan lagi untuk pendaftaran fasilitator itu. Tetapi ternyata impactnya sampai sekarang, Pak. Saya tidak terpanggil untuk karena di situ satu saya masih dalam seleksi fasil. Padahal memang saya ingin sekali ikut kegiatan ini. Sudah sempat saya mengirim pesan langsung ke SIM PKB untuk minta solusi dari permasalahan saya. Tetapi saya cek sampai hari ini masih halamannya masih seleksi fasil, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Silakan. Baik, Ibu dan Bapak, mohon diperhatikan ya. Nah, ini tuh modelnya atau karakternya SIM PKB ya. Izin Mas Bidan saya sampaikan karakternya SIM PKB. Jadi kalau Ibu dan Bapak mendaftar program apapun ya, PGP, PSP, PJOK begitu, kemudian sebutlah dia tidak berhasil atau gagal, ya sepanjang itu belum dibuka atau diriset oleh teman-teman SIM PKB atau dibuka peluang riset mandiri, itu masih tercantum jejak terakhir. Nah, begitu pula yang di PJOK, Ibu Bapak. Ini mesti yang gagal-gagal kemarin ya, gagal itu artinya terlambat kirim berkas kah, lupa perbaikan berkas kah, itu masih nempel status terakhir. Nah, Ibu Bapak, untuk gelombang kedua ini ya, ini terbuka umum.
terbuka untuk semua guru PJOK, pengampu PJOK, berlatar belakang PJOK. Tidak melihat dia GP atau bukan GP, yang jelas dia guru. Nah, untuk yang masih tersangkut begitu ya, labelnya, statusnya di SIM PKB, nanti akan dirisetkan oleh tim SIM PKB. Langsung ya, oleh tim SIM PKB akan diputihkan kembali begitu ya. Nah, saat ini memang belum diputihkan, khususnya yang kemarin tersangkut karena belum selesai proses rekrutmen. Khususnya yang gelombang 1 kemarin, yang dari GP ini kan masih dalam proses detik-detik terakhir penetapan kelulusan seleksi ya. Ini belum bisa. Dan nanti kalau sudah selesai, sudah di-clearing datanya ya. Di-clearing nih maksudnya jangan sampai yang lolos seleksi ikut riset begitu ya. Jadi sudah di-clearing datanya, sudah dipilah dengan cermat, ini akan dikembalikan ke asalnya begitu ya, diputihkan kembali atau diriset kembali. Nah, mohon bersabar menunggu Bapak dan Ibu, nanti Mas Didan akan merisetkan semua yang memang berpeluang atau berpotensi untuk mendaftar kembali. Begitu ya, Pak siapa tadi? Ya, kira-kira apa Pak untuk jadwal di riset kembalinya itu? Apakah Di riset, sebelum tanggal 28 atau bagaimana? Kita kan akan membuka di tanggal 28 ini. ya, untuk hal ini tentu setelah proses yang tahap 1 selesai ya, Mas Didan, itu kalau nggak salah di tanggal 30-an ya, aku lupa juga tanggalnya. Nanti 30. kita umumkan ya lewat grup Koor GP atau dan grup-grup lainnya. Yang jelas dia akan diriset oleh tim SIM PKB setelah proses penetapan kelulusan yang pertama itu selesai. Sehingga tim SIM PKB sudah pegang data mana yang lolos, mana yang tidak lolos. Yang tidak lolos akan dibuka kembali, begitu ya. Tapi jangan khawatir, dia masih di awal-awal pendaftaran. Kalau tanggal 28 sepertinya belum bisa, Ibu Bapak, karena masih proses untuk penetapan rekrutmen yang gelombang pertama. Begitu, Bapak Ibu, Bu Ya. Evi? Jadi berhubung ini irisan ya Pak ya, rekrutmen untuk gelombang 1 dan gelombang 2, jadi mohon agak bersabar sedikit, mungkin di tanggal 30 mulai dicek-cek lagi nanti apakah sudah diriset atau belum gitu ya Pak ya. Yang Ya. pasti sebelum nanti penutupan dan masih jauh dari jadwal penutupan, kami akan riset dan sudah bisa ikut mendaftar begitu. Baik, selanjutnya dari KGP Tuban, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Cukup jelas Bapak, Lanjut. silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Joko Sutopo, Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Tuban, Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Tuban. Jawa Timur, Bapak Ibu ya. Bu Evinora sama Pak Agus, Pak Dindan. Baik, pertanyaan saya, kemarin di gelombang pertama itu ada beberapa guru PJOK yang melapor ke kami bahwa ada kendala izin atasan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa di gelombang di angkatan kedua ini, bisakah ada semacam sedikit penekanan sedikit untuk dinas pendidikan atau cabang dinas, ini khususnya di SMA di tingkat cabang dinas. Jadi mohon ada semacam penebalan sedikit biar atasan itu tidak serta-merta mempersulit izinnya memberi tanda tangan untuk guru-guru yang akan mendaftar. Terima kasih Pak Agus, Bu Evinora dan Pak Didan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih? Waalaikumsalam. Baik, Ibu dan Bapak, apapun kebijakan di kementerian tentu tidak ingin lalu terjadi hal-hal yang mengundang kontra begitu ya. Bapak dan Ibu ini kan miliknya Pemda, miliknya Dinas Pendidikan ya. Tentu segala sesuatu Bapak Ibu wajib mendapat izin. Nah, upaya dari kami ini melakukan sosialisasi begitu ya.
Kami kampanye nanti dengan BBGP ya sudah. Kami juga rencana nanti akan sosialisasi juga ke seluruh organisasi Igornas ya se-Indonesia, dan nanti dengan teman-teman BBGP, BGP juga dengan Dinas Pendidikan. Artinya secara masif dari berbagai sudut Bapak, kami lakukan sosialisasi, kami jelaskan program ini apa, tujuannya apa, dengan harapan ketika Ibu Bapak guru melapor ingin mendaftar, ini diperkenankan begitu Pak. Yang jelas kami tidak kemudian bisa memaksakan kehendak atau mendikte atau apapun yang kalimatnya negatif terhadap pimpinan di Dinas Pendidikan. Begitu kira-kira, namun terima kasih Bapak atas informasinya. Kami akan titipkan tanda tebal tadi begitu ya ke teman-teman BBGP dan BGP yang akan melakukan sosialisasi terhadap Dinas Pendidikan di wilayah provinsi masing-masing. Begitu Bapak, kembali ke Bu Elvi. Bagaimana Bapak? Cukup jelas ya Pak? Terima kasih, cukup jelas sekali. Ya. Baik. Selanjutnya kita ambilkan pertanyaan dari kolom question and answer. Ini ada yang cukup menarik dari Bapak Suraji KGP Jepara. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, aktor PKG PJOK adalah Fasil dan CGP. Tidak ada PP, maka tidak ada kelas Loka dan PI. Ini PI apa nih maksudnya? P1 mungkin ya. Bagaimana keterlibatan dinas, kabupaten, dan Capdin seperti halnya PGP yang telah berjalan? Nah, yang ketiga, untuk kegiatan luring, bagaimana pola kegiatannya? Apakah kabupaten atau oleh BGP atau BBGP? Yang keempat, hak sertifikat apakah sama dengan CGP non-PJOK untuk karir pengawas atau kasek, sementara materi beda dengan PGP? Oh, ini kalau yang keempat sepertinya tidak diberikan sertifikat yang sama dengan PGP nih ya, Kang Agus ya, karena ini bukan ini hanya peningkatan kompetensi begitu ya, bukan seperti PGP begitu. Silakan Kang Agus. Baik, Bapak atau Ibu atau Bapak mungkin ya Suraji Bapak ya Suraji. dari Jeporo. Oke, ini pertanyaan luar biasa nih. Salut saya. Baik, pertama aktor PKG PJOK adalah Fasil dan CGP, tidak ada PP, maka tidak ada kelas loka dan pendampingan individu. Bapak, kalau tadi Bapak menyimak paparan di awal, izin ya, konsepnya memang dia daring, luring, dan daring. Tapi tidak seperti halnya di guru penggerak ya, di program PGP, dia ada daring, kemudian ada loka tiap bulan. Tidak demikian Bapak, namun programnya di tahap awal dia akan mengikuti full daring bersama seorang fasilitator. Daring itu ya Pak. Saya agak lupa jumlah harinya, mohon maaf. Entah 10, entah berapa hari. Nah setelah itu dia akan luring, tidak 1 hari Pak, tapi langsung dia itu luring sekitar 7 hingga 8 hari. Tidak seperti tidak seperti PGP yang hanya 1 hari full di Sabtu atau Minggu di setiap bulan gitu ya, tidak. Dan juga tidak ada pendampingan individu. Jadi dia modelnya flat begitu ya, daring, kemudian stop, lalu dia luring gitu ya beberapa hari, kemudian stop, lalu daring kembali dan selesai begitu ya. Kemudian keterlibatan Dinas Pendidikan Ibu Bapak nanti akan lebih konsentrasi pada bagian program diseminasi. Apapun program di Kemendikbud tentu dengan itikat baik melibatkan pemerintah daerah. Ya, baik itu bupati, gubernur, wali kota, pun sampai ke kepala dinas pendidikan maupun cabang dinas pendidikan. Beliau-beliau para pimpinan di daerah harus tahu, ya, wajib tahu dan wajib kami menginformasikan kepada mereka begitu, dan tentu dukungan dari mereka ini yang kami butuhkan. Ya, contoh tadi dari Tuban ini mungkin ada sedikit persoalan mengenai izin begitu. Nah, ini harapannya nanti bisa dimediasikan oleh UPT kami di tiap provinsi begitu ya. Nah, ini pentingnya sosialisasi sehingga Pemda di daerah ini juga tahu terkait program-program
prioritas, program nasional maupun program ad hoc atau program peningkatan kompetensi guru seperti halnya program PJOK ini. Nah, diseminasi nanti akan dibantu oleh Dinas Pendidikan karena akan melibatkan seluruh guru PJOK dan harapannya nanti bisa diatur sedemikian rupa, tidak misalnya satu sekolah ada 2 guru PJOK yang akan mengikuti program diseminasi, sekaligus dua-duanya misalnya. Nah, ini satu di gelombang 1, yang satu lagi di gelombang 2. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu nanti kami akan memohon keterlibatan Dinas Pendidikan dalam hal perizinan, dalam hal sarana prasarana ketika program diseminasi dilakukan. Karena program ini ya menjawab nomor 3, program ini akan dilakukan di provinsi masing-masing ya. Luringnya di mana itu nanti akan dikendalikan oleh BBGP maupun BGP. Entah di Kabupaten K atau seperti apa nanti tentu BBGP dan BGP yang akan memiliki kewenangan, tapi yang jelas dilakukan di provinsinya masing-masing. Dan tadi yang nomor 4 terkait sertifikat, ini tidak seperti program PGP yang memang sudah jelas akan muaranya terkait dengan sertifikat, namun Bapak Ibu ini adalah program pengembangan kompetensi guru. Saat ini memang PJOK yang sudah running terlebih dahulu, nah bahasa Inggris sepertinya menyusul dan nanti semua mapel dan di kami juga sudah mulai ada PKB untuk KS dan PS ya, sedang dalam proses. Nah, ini adalah murni untuk peningkatan, perbaikan, pengembangan kompetensi guru sehingga harapannya ilmu keguruan, ilmu pendidikan, ilmu kemapalan tiap guru ini terus berkembang. Begitu kira-kira Pak Suraji, kembali ke Bu Evi. Baik, sudah cukup jelas atau belum Pak Suraji? Saya rasa sudah ya. Tadi juga mengenai sertifikat juga sudah dijawab ya, Kang Agus ya. Tentunya sertifikatnya berbeda dengan CGP dan ini tidak bisa digunakan sebagai misalnya persyaratan untuk mendaftar sebagai pengawas atau kepala sekolah ya. Begitu. Baik, selanjutnya kita dari yang raise hand kembali dari Bapak Jaya Saputra. Silakan Bapak Jaya Saputra. Baik, terima kasih Bu Evi. Perkenalkan saya Jaya Saputra, saya koordinator guru penggerak dari Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Dan saya kebetulan juga merupakan pengampu mata pelajaran PJOK dan sudah mendaftar di gelombang pertama. Nah, ketika pengalaman saya mendaftar di gelombang pertama kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Didan masalah pengisian CV. Itu kan ada yang opsional, tadi kan yang wajibnya hanya biodata pribadi dan dokumen, sedangkan yang lainnya banyak opsional seperti mulai dari pelatihan mandiri dan seterusnya. Pengalaman di pelatihan mandiri itu kemarin ada pilihan tentang penyelenggara pelatihan tersebut. Nah, di sana kan mulai dari ada, kalau saya lupa apa istilahnya, tapi yang pasti itu adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian ada pemerintah daerah kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan ada organisasi provinsi. Nah, sedangkan kalau yang PJOK ya, kalau saya secara pribadi itu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh induk organisasi olahraga tertentu, misalnya seperti sepak bola, untuk pelatihan pelatih sepak bola dan sebagainya. Itu berarti pemilihannya ke organisasi profesi ya Pak? Bukan Kemudian, Bapak, termasuk bukan. LSMM ya, LSM. Oh, berarti saya salah pilih kemarin. Karena saya pikir kalau LSM itu kan ya berhubungan, karena kemarin sempat searching juga di Google kan, LSM itu kan ada beberapa ketentuan dan sebagainya. Itu yang pertama, karena kemungkinan kami di kabupaten saya berencana akan mensosialisasikan ke teman-teman guru PJOK. Kebetulan saya adalah ketua MGMP di PJOK SMP. Nanti takutnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan menanyakan kepada saya, nanti saya tidak bisa menjawab seperti itu. Kemudian untuk yang opsional itu akan menjadi pertimbangan karena ini kan dibuka secara umum untuk seluruh guru PJOK, tidak seperti yang gelombang pertama itu hanya khusus yang PGP ya, begitu guru penggerak, kemungkinan banyak nanti. Nah, teman-teman mungkin antusias ini seperti misalnya di prestasi ya, prestasi kebetulan ya
saya pengalaman sebagai guru PJOK, kalau sudah menjadi guru untuk prestasi secara pribadi itu sudah mungkin agak susah selama menjadi guru. Tapi biasanya prestasinya hanya sebagai pelatih atau pendamping peserta didik yang mengikuti kegiatan perlombaan. Tetapi sayangnya itu di dalam beberapa kompetensi yang diikuti peserta didik itu tidak memberikan apresiasi kepada pelatih. Sehingga tidak diberikan sertifikat atau bukti, oh saya ini pernah melatih sehingga peserta didik saya bisa menjadi juara. Dan itu apa yang bisa kami istilahnya kan letakkan bukti bahwa kami ini sebagai pelatih. Karena di sana diminta bukti prestasi yang pernah dicapai sebagai apalah itu istilahnya dalam bidang olahraga seperti itu Bapak. Itu Agus ataupun Ibu Epi dan Pak Didan. Sementara seperti itu kemudian tadi sempat saya bertanya juga di kolom tanya jawab itu masalah sertifikat pendidik dan akta 4 karena kebetulan saya di itu dulu tidak ada akta 4 Bu dari pendidikan, makanya saya tadi bertanya apakah ini wajib untuk di dokumen akta 4 karena saya dari pendidikan tapi tidak diberikan akta 4, hanya diberikan transkrip nilai dan ijazah. Akta 4-nya nggak ada karena memang dari pendidikan. Nah, kalau saya baca tadi di surat itu istilahnya kan edaran itu ternyata yang akta 4 itu yang dari non kependidikan seperti itu. Sedangkan tapi tadi di dokumen ada. Apakah nanti bermasalah kalau yang dari istilahnya kan kependidikan tidak mengupload sertifikat pendidik ataupun akta 4-nya? Terima kasih Bapak Ibu. Itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, nampaknya Cang Agus ini harus dibedakan ya. Kemarin kita juga berusaha memisahkan mana yang kategori PJOK, mana yang jangan disalahartikan bahwa merujuknya justru ke kepelatihan. Jadi olahraga prestasi. Silakan Cang Agus. Ya, baik. Yang terakhir dulu ya, masalah akta 4. Akta 4 itu bagi lulusan atau guru yang non keguruan ya, non keguruan. Kalau yang keguruan tentunya sudah include akta 4-nya ya. Tadi program kepelatihan atau apa namanya yang serumpun begitu yang dari non keguruan. Nah, ini harus ada apa namanya dokumen akta 4 gitu ya. Itu wajib ada tempatnya untuk diunggah. Karena kan ini apa melatih yang mendidik jadi mesti punya sertifikat pendidik begitu ya. Oke, ini untuk membedakan nanti jangan sampai ada apa namanya ya yang tidak punya kemampuan untuk mentransfer ilmu begitu, tidak punya basic keguruan begitu nanti ikut mendaftar dan nanti akan kesulitan sendiri yang bersangkutan ketika diminta untuk melakukan program pengimbasan. Nah, yang kemudian terkait dengan nilai tambah ya Pak ya. Prestasi, pernah jadi narasumber, fasilitator gitu, tentu basisnya adalah alat bukti. Kami yakin Bapak melihat anaknya juara begitu ya tingkat kabupaten aja misalnya itu juga merupakan sebuah prestasi. Tapi tentu ini harus dapat dibuktikan begitu ya. Harus ada alat bukti bahwa Bapak telah memiliki sebuah prestasi, entah sertifikat, entah piagam, entah apapun bentuknya, Bapak dan Ibu, mungkin bisa diupayakan ya, masih ada waktu apakah ke panitia penyelenggara kah, atau ke kepala dinas kah, atau bagaimana caranya yang jelas harus ada alat bukti bahwa ketika Bapak mengatakan ini sebuah prestasi, mana buktinya. Dan mohon tidak mengunggah izin ya, mohon untuk tidak mengunggah pialanya begitu. Kemarin ada yang begitu, jadi foto ketika anak itu menerima hadiah gitu ya. Itu dari YouTube banyak, dari Google juga banyak. Jadi tidak bisa kami jadikan patokan ibu bapak ya, mohon maaf. Jadi yang paling otentik adalah dokumen begitu ya, piagamkah, sertifikatkah, surat tugaskah, dan kalaupun ini kolektif Bapak Ibu pun nggak ada masalah ya. Boleh misalnya Bapak Ibu selaku guru kemudian ada sebuah event begitu ya, membawa nama sekolah kah atau apakah, kan kalau main volley nggak sendirian ya, rame-rame. Ini juga boleh kalau memang ini
dianggap sebuah prestasi di sekolah atau di lingkup dinas pendidikan. Begitu ya. Kemudian tadi terkait dengan apa ya, organisasi atau apa tadi, LSM tadi, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya agar tidak meleset ya. Karena Ya, jadi duta untuk sosialisasi, mungkin Mas Didan bisa bantu terjemahkan. ada beberapa kategori di pilihan itu ya Mas Didan ya, ternyata ya, yang masuk kategori LSM, masuk kategori organisasi profesi gitu. Nah, mungkin Bapak ini bingung nanti misalnya ada organisasi Bapak ini mungkin aktif di PBVSI gitu. PBVSI ini masuknya mana sih? Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia cabang Banten misalnya. Nah, ini masuknya apakah di organisasi profesi atau di LSM begitu. Nanti ketika mendeseminasikan, mensosialisasikan dia bisa menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan itu begitu. Silakan Oke. Pak Ahmad Didan bisa Mas mungkin Didan bisa bisa diganti didemokan kah? pilihan-pilihannya. Ya, sebentar Pak, ini Iya, saya cek. agar clear ya, nanti tidak ini karena ini calon narasumber sosialisasi loh Mas Didan. Nanti saya share, Ibu Bapak jangan khawatir ya. Saya ada di grup Koor GP provinsi, Ya, ada betul. di grup Koor GP kabupaten kota Ini Pak, semuanya. Yang mana ya Mas? Aku agak lupa. yang ini ya Pak ya, Mandiri, Pak. penyelenggara ini ya. Ya. Yang mana ya Pak? Betulkah ini Pak Jaya yang Bapak maksudkan atau yang mana Pak? Nah, di sana kan seperti yang saya sampaikan tadi kan, kalau penyelenggaranya seperti ini, saya pernah ikut pelatih sepak bola kan. Penyelenggaranya adalah PSSI Provinsi Sumbar, misalnya Sumatera Barat seperti itu kan. Nah, pilihan yang saya ambil adalah yang mana seperti itu Pak. Sedangkan di sini kan ada universitas, ada pemerintahan kabupaten, dan asosiasi profesi atau komunitas guru. Nah, jadi yang dipilih kalau seandainya seperti organisasi PSSI tadi, yang diambil pilihannya penyelenggaranya yang mana seperti itu Pak? Nah, secara struktur organisasi tersebut di bawah apa Pak? Ya, Kalau kalau di induk organisasi olahraga Pak, mulai dari PSSI itu kan ada PSSI pusat Pak, kemudian ada Asprop, kemudian ada Askap seperti itu. Dia ini masuk ke Asprop, asosiasi provinsi kan. Nah, Oke. tetapi bukan di bawah lembaga pemerintahan provinsi. Kalau pemerintahan provinsi kan dia kan organisasi olahraga ini kan tidak di bawah naungan pemerintahan seperti itu Pak. Oke, ya kita semuanya kita merujuk kepada dia berada di bawah siapa gitu ya. Kalau dia organisasinya di bawah Pemda, silakan disesuaikan apakah Pemprov, apakah Pemkab kota. Kalau dia nanti asosiasi berdiri sendiri, mungkin bisa dipilih yang asosiasi profesi gitu ya Pak. Kalau nanti dia dari sektor swasta, jelas ada pilihan lembaga swasta. Tapi kalau yang Bapak sebutkan tadi, mungkin dia lebih tepatnya berada di bawah asosiasi profesi kali ya, Bapak ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini agar Pokoknya penjelasan. intinya menginduk bahwa dia berada di bawah siapa, garis komandonya dia kemana begitu ya. Itu aja mungkin, ini cukup kok pilihannya Bapak. Siap. Terima kasih Pak atas penjelasan. Baik, ya silakan kembali ke Bu Evi. Ya. Silakan dari penanya berikutnya Bapak Zainul Fatah. Silakan Pak Zainul Fatah. Dua lagi ya Bu Evi, ini sudah maghrib di wilayah timur ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Zainul Fatah Baik, silakan. terima kasih Bu Evi. Selamat sore Pak Agus, selamat sore Pak Didan. Saya mau meneruskan saja sih Bapak. Jadi kemarin itu di Kabupaten Jember ada beberapa teman-teman yang ketakutan gitu ya ceritanya untuk menjadi fasilitator justru. Karena begini Bapak, di sekolah tersebut ada guru yang dari guru penggerak itu terdeteksi mengampu pendidikan olahraga Bapak Agus. Nah, akhirnya terpanggil untuk menjadi fasilitator. Padahal secara realnya guru tersebut adalah guru kelas, tidak punya background sebagai guru olahraga gitu. Jadi tidak punya ijazah olahraga ataupun apapun tentang pendidikan olahraga. Jadi cuman di Dapodik beliau tersebut karena nggak ada guru olahraganya, maka guru tersebut dicantumkan sebagai guru olahraga gitu. Akhirnya guru-guru tersebut melapor kepada kami kepada saya sebagai koordinator guru penggerak di Kabupaten Jember
saya juga nggak bisa menyampaikan lebih banyak. Cuman kalau misalkan ibu mampu untuk mengikuti, ikuti saja. Tapi kalau tidak, ya bagaimana? Tapi saya terpanggil nih Pak, ini gimana? Ini saya bingung gitu. Jadi kebingungan sendiri. Nah, kalau yang seperti itu tuh bagaimana gitu Bapak? Mohon bantuan menjawab Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Ya, izin Bu Evi saya jawab ya. Silakan Pak. Ya, baik. Ibu dan Bapak, ini rahasia rumah tangga kita begitu ya. Saya mengawali kalimatnya dengan itu ya. Mohon untuk tidak diterjemahkan agar menyinggung seseorang atau pihak atau siapapun dia. Tapi ini adalah rahasia rumah tangga kita. Yang sebelumnya kita akan mengacu ke dapodik ya. Nah, ternyata tidak hanya di Bapak, di tempat lain sama, bahkan ada gurunya yang saya nggak pernah ngajar PJOK dan saya nggak tahu siapa yang masukin PJOK di situ. Nah, kemarin memang basisnya adalah dapodik, Bapak Ibu ya. Sepanjang dapodik yang saya lihat terdeteksi, dia terundang, gitu ya. Beberapa memang menghubungi kami, menyatakan dengan gamblang, saya tidak tahu menahu PJOK. Ya sudah, nggak usah datang. Orang diundang kok, kan nggak wajib datang juga. Cuma karena dia terundang, kenapa terundang? Karena terdeteksi mapel PJOK gitu ya. Walaupun ternyata bukan, ini wallahu alam, saya tidak ingin menyampaikan lebih banyak gitu ya terkait kenapa dia ada dapodiknya muncul PJOK Bapak. Nah, kemarin harapannya sih memang secara sadar guru-guru kita ketika terundang lalu dia merasa ini tidak pas, dia tidak usah mendaftar, gitu ya, banyak juga. Dan ini pula yang kemudian Bapak menyebabkan ada arahan pimpinan untuk dibuka kembali dari non-GP, gitu ya. Tapi tetap persyaratan mutlak utama adalah pengampu PJOK dan berlatar belakang PJOK, gitu ya. Ini menjadi syarat mutlak. Nah, namun demikian Ibu Bapak, di dapodik ya, di dapodik yang akan dikunci adalah syarat mengajar 5 tahun. Syarat mengajar 5 tahun. Ini dikunci. Artinya kalau ada guru yang baru kemarin sore, nggak bisa daftar. Karena belum 5 tahun. Tapi yang mapel PJOK, berlatar belakang PJOK, prodinya apa, ini menjadi syarat utama tapi tidak terkunci di SIM PKB-nya. Ya Pak ya, jadi agar tidak kembali terjadi kesalahan, orang yang tidak tahu menahu mengenai PJOK tapi terundang, kami juga nggak tahu kenapa di situ dapodiknya ada PJOK-nya, maka kami tidak kunci Bapak Ibu sekalian, tapi mengunci secara dokumen administrasi. Karena nanti akan diverifikasi oleh teman-teman balai. Kalau tidak bisa dibuktikan bahwa dia berlatar belakang PJOK atau mengampu PJOK, maka akan ditolak permanen Bapak dan Ibu. Ya, ini syarat wajib. Nah, untuk yang 5 tahun nanti akan dideteksi langsung oleh SIM PKB. Jadi ada satu upaya agar tidak semua orang bisa mendaftar gitu ya. Yang baru jadi guru 2 hari ikut mendaftar, nanti kasihan yang tim perval. Banyak yang masuk padahal dia baru aja jadi guru. Belum punya waktu atau belum cukup umur begitu secara keguruan karena baru 2-3 minggu sebagai guru. Belum siap ya untuk melatih atau mendiseminasi terhadap guru lainnya. Itu ya Pak. Jadi yang sekarang di SIM PKB-nya tidak dikunci ya Pak, tapi syarat itu menjadi wajib mutlak dan akan diverifikasi oleh tim perval secara khusus. Begitu Pak Zainul. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Evi, Pak Didan. Ya. Satu Ya. lagi mungkin Bu Baik, satu lagi dengan Ibu Amah Susanti, silakan Ibu Amah. Baik, terima kasih Bu Evi. Apakah suara saya bisa didengar, Pak Agus? Merdu sekali Ya, suaranya. silakan. Terima kasih.
Pak Agus masih ingat saya, Mas Susanti, saya koordinator guru penggerak dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Ingat Ibu, dari suaranya pun kenal saya. Ya, Terima silakan. kasih. Pak Agus, sedikit curhat Pak Agus. Aduh, Sedikit curhat dan mohon solusinya. Apa namanya, ini pengalaman yang saya dapatkan dari gelombang pertama kemarin. Saya selaku koordinator guru penggerak sudah apa namanya ya sudah bergerak untuk oprak-oprak memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru pengampu PJOK untuk bisa mendaftar kegiatan ini. Tetapi di Kabupaten Sorong itu terkendala kami punya guru itu masih banyak yang belum 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian sudah 5 tahun, tetapi belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan-pelatihan tentang keprofesian guru PJOK-nya. Karena sama sekali selama ini kegiatan pelatihan-pelatihan untuk guru PJOK itu minim, Pak. Dan kebetulan guru-guru yang sudah memiliki sertifikat-sertifikat pelatihan itu adalah guru-guru yang sudah mendekati usia purna baktinya. Nah, di sini saya tetap menyemangati Bapak Ibu bagaimana bisa mensiasati sehingga pengisian CV kurikulum vitae-nya itu terselesaikan begitu. Apapun mungkin ada kegiatan-kegiatan MGMP yang bisa memberikan sertifikat-sertifikat pelatihan ataupun kegiatan KKG ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh distrik ataupun kegiatan-kegiatan olahraga kepemudaan setempat di mana guru-guru PJOK tersebut pernah menjadi panitia atau pelaksana kegiatan-kegiatan keolahragaan tersebut begitu. Nah, apakah yang sudah saya lakukan itu lebih kepada Pak Agus, saya mohon solusi dari Pak Agus untuk bisa saya kembali di angkatan kedua ini, di gelombang kedua ini, saya bisa meyakinkan sehingga guru-guru PJOK yang ada di Kabupaten Sorong itu bisa mendaftar begitu, Pak. Mohon solusinya Pak Agus, terima kasih. Waktu saya kembalikan Mbak Evi. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Pak Agus. baik. Kalimat pamungkas dari saya adalah kalau bukan guru PJOK yang kemudian bergerak mengembangkan pendidikan PJOK di Sorong, terus siapa lagi? Kan nggak mungkin guru kimia mengembangkan guru PJOK. Jadi kalau memang merasa sebagai guru PJOK, ayo ikut ya. Kalau kemudian sudah ngajar 5 tahun tapi belum pernah ikut pelatihan, memang jarang PJOK dapat pelatihan. Kami sebutkan di awal. Ini menjadi salah satu alternatif program untuk memberikan pelatihan pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi silakan disemangati Ibu, ya Bu Susanti, karena kalau bukan mereka terus siapa lagi yang akan mengembangkan gitu ya, yang akan menyerap ilmu program PKG PJOK, kemudian siapa lagi nanti yang akan mendiseminasi program ini ke guru-guru PJOK di Sorong sana. Jadi kalau absen gitu ya, tidak mengikuti, nanti daerah lain sudah berkembang, sudah ada penambahan keilmuan baru di bidang PJOK, di Sorong ketinggalan. Kan gitu ya. Kemudian kami juga tidak melihat dia tinggal 4 tahun lagi, tinggal 5 tahun lagi purna bakti. Justru yang sudah seperti ini nih ya, secara umur sudah mumpuni untuk kemudian tampil di para juniornya, begitu ya, menyemangati juniornya, dan kemudian secara kolektif, secara secara komunitas begitu, bersama-sama untuk mengembangkan pendidikan PJOK di Sorong. Begitu Ibu, jangan pernah semangat, ikhtiar itu bagian dari kita, sisanya Allah yang punya. Seraya ditambah dengan doa. Demikian, kembali ke Bu Evi. Terima kasih Bu Susanti.
Baik, ini mungkin ada satu lagi dari kolom question and answer, satu saja. Ya. Gini, ini apa ya maksudnya ya? Pada jenjang SD yang banyak rangka pengampu mapel PJOK memang banyak yang bingung. Ini maksudnya banyak yang bingung apa nih Pak Surajin nih? Oh, mungkin rangkap-rangkap. Oke. Oke. Gini ya, SD memang ini dilematis ya, Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian. Dapodiknya mungkin tersebut atau tertulis begitu guru mapel, tapi dia ngerangkap sebagai guru PJOK juga, gitu ya. Nah, silakan sepanjang bisa dibuktikan bahwa dia mengampu PJOK ya semester ini. Tadi kami sampaikan 2 tahun terakhir ada apa namanya SK pembagian tugas mengajar. Kemudian bisa juga dibuktikan bahwa dia memang S1, S1-nya kah, S2-nya kah, atau S3-nya kah memang PJOK, silakan saja mendaftar. Ya, tidak masalah. Ya, sepanjang berlatar belakang PJOK dan memang mengampu PJOK, lengkapi semua berkas-berkasnya, dapat izin dari pimpinan, silakan Ibu Bapak. Saya mendorong seluruh guru PJOK yang memang mumpuni, yang memiliki kemampuan dan merasa memiliki program ini di lingkungannya, ayo mendaftar. Saya dorong sekali Ibu Bapak untuk mendaftar ya di PJOK. Nanti akan ada pembekalan, akan ada pelatihan sebelum melakukan diseminasi. Memang ketika sudah niat bulat tekad mendaftar menjadi peserta pendidikan, pada waktunya akan mendapat tugas dari Kemendikbud untuk menularkan. Nah, menularkan ini kami sebut dengan diseminasi, Ibu Bapak, dan harus siap melakukan diseminasi dan di bawah kendali BBGP dan BGP. Jadi tetap ada program oleh BBGP yang akan dikawal, ada ada pembiayaan di BBGP begitu kira-kira ya. Ketika proses diseminasi baik secara daring maupun secara luring, Ibu Bapak ya. Nanti luringnya itu ada macam-macam ya, ada gerak-gerak. Pokoknya saya ketika mengikuti pembekalan pun ngerasa asik gitu ya, ngerasa enjoy dengan guru-guru PJOK. Ramai sekali, tapi ada makna di balik itu. Nah, itu akan disiapkan seluruhnya Ibu Bapak oleh fasilitator untuk kemudian Bapak Ibu siap melakukan diseminasi terhadap guru-guru PJOK di lingkungan Ibu Bapak masing-masing. Begitu kira-kira mungkin yang saya tangkap Bu Evi terkait dengan SD ya, yang ngedabel, ngerangkap gitu. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, pastikan nanti ketika Bapak Ibu menjelaskan atau mensosialisasikan, pastikan saja mengikuti semua prosedur dan persyaratan. Dilihat saja persyaratannya begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kata Cang Agus mungkin guru kelas atau apa, selama memang latar belakangnya mumpuni dan memang dia juga ditugaskan sebagai guru PJOK dengan persyaratan minimal 2 tahun begitu. Lalu ada yang 5 tahun mengajar tadi, kalau dia bukan dari pendidikan tapi dari ilmu murni misalnya ilmu keolahragaan, dilengkapi juga dengan akta 4 atau sertifikat pendidik, silahkan saja gitu. Dan lain-lain nanti persyaratannya mana yang memang wajib dan mana yang tambahan silahkan dicermati saja ketika nanti pembukaan ini kita laksanakan di tanggal 28. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada dari Pak Ahmad Didan yang ingin ditambahkan sedikit? Cukup Bu Evi. Cukup? Atau mungkin Cang Agus ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya cukup hanya berharap kepada Bapak Ibu KORGP, mohon kami dibantu sekali lagi ya. Sejak awal memang Ibu Bapak dibentuk, arahnya adalah menjadi kepanjangan tangan dari Kemendikbudristek, begitu, khususnya dari Ditjen GTK. Bapak Ibu sebagai guru penggerak, kami berharap banyak kepada Ibu Bapak untuk kemudian menjadi kanal informasi ke kabupaten, kota, dan provinsi masing-masing. Mohon kami dibantu, didorong, dimotivasi para guru PJOK di tempat Ibu Bapak. Kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal, saya ada di grup KORGP Provinsi dan juga ada di grup KORGP Kabupaten Kota se-Indonesia. Demikian Bu Evi, terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Pak Ahmad Didan dan Pak Agus atas closing statement-nya juga. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah jam 16.53 dan ini juga sudah sesi terakhir kita, tanya jawab sudah tidak ada, saya lihat di kolom question and answer, lalu yang raise hand juga sudah selesai. Ada baiknya kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf dari penyelenggara. Untuk itu saya tutup saja kegiatan pertemuan daring kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.